Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini diberi kelancaran dan bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa, mulai. Ya, selesai? Oke, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Mantap. Semangat semua. Kayaknya udah pada sarapan semua ya? Nah, sebelum masuk ke pembahasan, coba kita analisis dulu. Kira-kira ini gelas penuh atau setengah penuh? Atau setengah kosong? Coba, ada yang mau jawab? Oh ya, Ani, gimana? Setengah penuh, ya. Dewi? Oh, setengah kosong. Oke. Sekarang menurut ibu ya, kalau menurut saya ini gelasnya penuh. Kenapa? Karena setengahnya berisi air dan setengahnya berisi udara. Nah, dari contoh kecil ini tadi, kita bisa memaknai bahwa perbedaan itu pasti ada gitu, dalam hal sekecil apapun. Ada orang yang mengatakan bahwa ini setengah penuh, ada yang mengatakan setengah kosong, karena dia melihat dengan cara pandang yang berbeda gitu. Nah, ada pula orang yang memandangnya ini sebagai gelas yang penuh, yang setengahnya berisi air dan setengahnya berisi udara. Jadi, tentang cara pandang tiap orang itu memang masing-masing berbeda gitu. Jadi, di dunia ini tidak ada yang benar-benar sama gitu. Makanya di psikologi ada istilah individual differences. Jadi, setiap orang itu punya keunikannya masing-masing. Hatta walaupun orang yang kembar identik itu pasti mempunyai perbedaan. Mungkin secara wajah, secara fisik mereka mirip, tapi dalam hal sifat pasti ada perbedaan. Nah, lalu bagaimana cara kita menyikapi perbedaan? Nah, ini poin yang paling penting. Apakah perbedaan itu akan mempengaruhi kehidupan kita atau tidak? Itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, apakah kita akan ambil pusing, ataukah kita akan ya udah, it's okay, perbedaan itu wajar gitu. Kita apakah bisa menerimanya atau kita gerundel? Nah, gitu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita kan sudah mengetahui bagaimana cara mengenal diri kita di pertemuan yang lalu. Nah, ketika kita sudah mengkonsep diri kita, siapa nama kita tinggal di mana, apa agama kita, maka kita akan mudah untuk menempatkan diri di lingkungan sosial. Misalkan saja di suatu tempat yang itu tempat ibadahnya orang lain, maka kita tidak akan mengikuti ke tempat ibadah tersebut karena bukan keyakinan kita. Nah, seperti itu. Jadi, ketika ada perbedaan, itu perluas pandangan kita, perluas cara pandang kita. Jadi, tidak semua perbedaan itu bisa memicu konflik, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita bisa menyikapinya dengan lapang dada, dengan wawasan yang luas, maka kita bisa melihat bahwa perbedaan itu adalah hal yang wajar, atau bahasa kerennya perbedaan adalah suatu keniscayaan. Coba kita lihat pelangi itu, kalau warnanya merah doang kan nggak asik ya. Pelangi kalau nggak magic binio nggak indah gitu. Nah, itu bisa diibaratkan dengan perbedaan. Dengan adanya perbedaan, itu ada keberagaman dan kita bisa belajar tentang rasa menerima satu sama lain gitu. Jadi kita lebih belajar untuk mempunyai sikap tenggang rasa gitu. Nah, ketika kita sudah menentukan konsep dirinya kita sudah tahu jati dirinya kita, seperti yang sudah diajarkan di lingkungan keluarga misalnya, maka kita akan bisa menempatkan di lingkungan sosial dengan baik. Perbedaan individu ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor bawaan, yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi memang bawaan dan lingkungan ini saling berinteraksi untuk membentuk bagaimana seseorang itu. Kalau di psikologi, bawaan dan lingkungan ini berinteraksi untuk membentuk kepribadian seseorang. Kalau faktor bawaan contohnya gimana? Misal, ya betul, jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu kan bawaan. Laki-laki jelas berbeda dengan perempuan. Nah, itu faktor bawaan. Siapa lagi? Coba. Itu faktor lingkungan. Ya, kalau lingkungan pedesaan dan perkotaan itu berarti faktor lingkungan. Karena faktor yang mempengaruhi dari luar diri individu gitu. Setiap orang punya pilihan yang berbeda.
punya cara pandang yang berbeda. Kenapa? Karena setiap orang itu punya pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Jadi pengalaman masing-masing orang pasti berlainan gitu ya. Semakin banyak pengalaman dan pengetahuannya, maka cara dia untuk memandang masalah akan semakin bijak. Adanya konflik itu karena kita tidak bisa menerima perbedaan yang ada dan tidak bisa menyikapi perbedaan dengan bijaksana. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi perbedaan? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, kita harus menyadari dulu bahwa perbedaan itu merupakan suatu keniscayaan. Jadi perbedaan itu pasti ada di setiap lini kehidupan manusia, pasti ada yang namanya perbedaan. Jadi perbedaan itu harus kita sadari sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang itu merupakan rahmat Allah bagi kita gitu. Ketika kita bisa menerimanya, ketika kita bisa menyikapinya dengan cara yang ma'ruf. Yang kedua, kita harus bisa menyikapi perbedaan dengan bijaksana, saling mengerti, saling memahami, dan kita tidak boleh langsung menjudge itu, langsung menghukumi seseorang dengan akal kita sendiri. 3, kita hendaknya bisa memupuk rasa persaudaraan. Jadi kita bisa menghargai sesama tanpa pandang bulu, mau yang dia orang daerah, mau yang dia orang kota, mau yang dia berkulit hitam, putih. Kita tidak mempermasalahkan itu semua, karena ya itu merupakan suatu keniscayaan, itu merupakan suatu hal yang wajar, karena memang Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Nah, ketika kita sudah bisa menyikapi perbedaan dengan baik, maka kita akan hidup rukun, damai, dan tidak ada konflik yang berarti. Terakhir, sebagai penutup, ada satu ungkapan, if we compare with others, we get bitter, but if we compare with ourselves, we get better. Jadi, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ada kalanya kita justru minder atau merasa kok bisa ya dia kayak gitu, kok aku nggak bisa ya gitu. Terus memunculkan hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi kalau kita membandingkan dengan diri kita sendiri, gak usah jauh-jauh lah membandingkan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri aja yang akan terpicu untuk menjadi yang lebih baik gitu. Misalkan ada perbedaan di mana kita tinggal di daerah pedesaan, sedangkan teman kita di daerah perkotaan. Jangan bilang saya hanya orang desa, Jangan bilang saya hanya. Justru karena kamu orang daerah, maka kamu punya potensi dan kamu bisa membuktikan bahwa dimanapun kita berada, semua orang itu berhak dan bisa untuk menjadi sukses. Jadi sukses itu hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Coba direnungi. Nah, jadi dimanapun kita berada, coba kita menjadikan kita untuk selalu berbeda dari yang kemarin. Berbeda di sini dalam artian kita bisa lebih baik dari yang kemarin. Kita setiap harinya bisa update ilmu, update pengetahuan. Kan sekarang zamannya udah canggih ya. Kita bisa buka Google, udah banyak materi pelajaran. Kita kalau misalkan bingung nggak bisa ngerjain tugas, kita bisa tanya tuh lewat Google, terus kita bisa WhatsAppan sama teman, tanya gimana sih caranya gitu. Banyak cara, selama kita mau pasti ada jalan. Nah, semangat untuk meraih cita-citanya, semangat untuk terus lebih baik dari diri kita yang kemarin. Semoga berhasil. Gak terasa waktunya sudah habis, waktunya saya untuk undur diri. Semoga materi yang sudah kita diskusikan dan pelajari bersama tadi bisa membuka cakrawala pengetahuan kita semua, bisa membuat kita untuk lebih menghargai perbedaan, dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, jika ada salah kata dari Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bertemu di lain kesempatan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.